Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah bijak versus bodoh, kesombongan membawa kehancuran, hanya hikmat yang menyelamatkan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Samuel 25 ayat 2 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai peternakan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada masa pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, sedangkan laki-laki itu kasar dan buruk kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Di padang gurun, Daud mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Lalu Daud menyuruh 10 anak buah, dan kepada anak buah itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel, dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keadaannya atas namaku. Sampaikanlah salam sejahtera ini, sejahteralah engkau, sejahteralah keluargamu, sejahteralah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Gembala-gembalamu yang berada dekat kami, tidak kami ganggu dan tidak ada apapun yang hilang dari mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada anak buahmu, dan mereka akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat kemurahan hati di hadapanmu, karena kami datang pada hari pesta. Berikanlah apa yang ada padamu kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Samuel 25. Ayat 2 sampai ayat 8, yang ditulis untuk mendokumentasikan transisi Israel, dari era hakim-hakim menjadi raja-raja yang memerintah di Israel. Kisah ini terjadi selama tahun-tahun pelarian Daud, ketika ia melarikan diri dari Raja Saul yang iri atas kepopuleran Daud. Saat itu, Daud dan anak buahnya tinggal di padang gurun, memberikan perlindungan tidak resmi kepada para gembala dan pemilik tanah. Salah satu pemilik peternakan dan ternak-ternak tersebut adalah Nabal, seorang pengusaha yang kaya, tetapi sombong. Daud meminta keramah tamahan dari Nabal, mengingatkannya tentang perlindungan yang telah ia berikan kepada para gembalanya. Namun, kesombongan dan kebodohan Nabal membuatnya menghina Daud, memicu krisis yang dapat berakhir dengan pertumpahan darah dalam keluarga Nabal. Bagian ini mengingatkan kita, bahwa kesombongan membutakan orang terhadap akal sehat, dan dapat menyebabkan kehancuran yang tidak perlu. Sebaliknya, hikmat, seperti yang terlihat pada istri Nabal, yaitu Abigail, adalah kunci untuk memulihkan perdamaian, dan mencegah bencana atas seluruh keluarga. Sebagai ilustrasi, tentang pengusaha yang kehilangan segalanya. Alkisah, seorang pengusaha sukses membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Suatu hari, ia diberi kesempatan untuk bermitra dengan pemimpin yang sedang naik daun. Namun, alih-alih menunjukkan rasa hormat dan kebijaksanaan, ia meremehkan pemimpin itu, menyebutnya tidak layak. Hanya dalam beberapa bulan, bisnisnya runtuh. Ia meremehkan kekuatan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Nabal melakukan kesalahan yang sama. Alih-alih menggunakan kebijaksanaan untuk mengamankan perdamaian dengan Daud, kesombongannya justru menyebabkan kejatuhannya. Pesan Tuhan untuk kita hari ini. Pertama, kesombongan membutakan kita terhadap realitas hidup dalam kebersamaan. Nabal mengira dirinya tidak tersentuh, sama seperti banyak orang dewasa ini yang mengandalkan kekayaan, status, atau pengaruh mereka. Namun, kesombongan membuat kita buta terhadap konsekuensi dari kata-kata dan tindakan kita.
Kedua, hikmat mencegah bencana. Abigail, istri Nabal, bertindak cepat, rendah hati, dan bijaksana. Ia tidak membantah, menyalahkan, atau menunda. Ia mengambil tanggung jawab, bertindak dengan hormat, dan mencegah kehancuran keluarga. Ketiga, kerendahan hati dan hikmat kita menuntun pada kehormatan orang lain. Daud mengakui kebijaksanaan Abigail, dan karena dia, Tuhan menyelamatkan banyak nyawa, termasuk membebaskan Daud dari tangan yang berlumuran darah, karena melakukan pembantaian keluarga Nabal. Kemudian, setelah kematian Nabal, Abigail diangkat menjadi istri Daud, yang menunjukkan bahwa hikmat menuntun kepada kehormatan dirinya juga. Hal apa yang patut kita pelajari? Jika kita berada dalam posisi berkuasa, kita tidak boleh membiarkan kekuasaan dan kekayaan kita membuat kita menjadi sombong. Jika kita menghadapi konflik, kita harus bertindak bijaksana, dan bukannya bereaksi secara emosional. Jika kita melihat potensi bencana di hadapan kita harus bertindak dengan rendah hati dan bijaksana dalam menghadapinya, seperti yang dilakukan Abigail. Tuhan memanggil kita untuk menolak kesombongan dan merangkul hikmat, karena hanya hikmat yang dapat menyelamatkan kita dari kehancuran. Marilah kita berdoa. Kekerasan hati menutup telingaku, tak lagi melihat jalanmu yang benar. Ku berjalan dalam kesombonganku, tanpa sadar kehancuran menanti. Jangan biarkan hatiku keras, remukkan hatiku dengan firman-Mu. Hanya hikmat-Mu yang ubahkanku, Tuhan, selamatkan hidupku. Kini ku datang merendahkan diri, sadar ku butuh kasih-Mu selalu. Ajariku hikmat-Mu yang sejati, agar ku hidup dalam damai-Mu. Jangan biarkan hatiku keras, remukkan hatiku dengan firman-Mu. Hanya hikmat-Mu yang ubahkanku, Tuhan, selamatkan hidupku. Jangan biarkan hatiku keras, remukkan hatiku dengan firman-Mu. Hanya hikmat-Mu yang ubahkanku, Tuhan, selamatkan hidupku. Kini ku datang merendahkan diri, sadar ku butuh kasih-Mu selalu. Ajariku hikmat-Mu yang sejati, agar ku hidup dalam damai-Mu. Jangan biarkan hatiku keras, remukkan hatiku dengan firman-Mu. Hanya hikmat-Mu yang ubahkanku, Tuhan, selamatkan hidupku. Aku tinggalkan jalanku yang lama, kini ku berjalan dalam kasih-Mu. Jadikan aku bijak di hadapan-Mu, hidupku hanya bagi-Mu. Jangan biarkan hatiku keras, remukkan hatiku dengan firman-Mu. Hanya hikmat-Mu yang ubahkanku, Tuhan, selamatkan hidupku. Tuhan Yesus, bentuk hatiku, dengar doaku, haleluya, amin.
Yesus, untuk hatiku, dengar doaku. Haleluya.